adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara menggagas Taman Siswa sebagai gerbang emas kebudayaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kuncinya. Pendidikan merupakan ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sehingga Ki Hajar Dewantara memiliki 6 pemikiran filosofis, yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik layaknya bertani. Prinsip bukan tabula rasa, budi pekerti, dan menghamba pada anak. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya, pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada murid. Murid adalah hal yang paling bernilai, maka guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai kodratnya. Guru layaknya sebagai petani, maka harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat murid melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan. Penerapan metode AMONG untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. AMONG atau memiliki arti emban, berarti menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat dan minat murid untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yaitu dalam asah, asih, dan asuh. Apa yang perlu saya refleksikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di antaranya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang pertama, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa harus aktif memperhatikan. Yang kedua, dalam pembelajaran saya sering menggunakan metode atau strategi yang cocok menurut saya dan tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, pembelajaran saya sering memerintah mengerjakan tugas-tugas dan apabila ada murid yang tidak mengerjakan, diberikan hukuman. Yang keempat, dalam pembelajaran saya menginginkan murid harus tertib, duduk rapi, diam, dengan pandangan terpusat kepada guru, dengan harapan murid dapat mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu, dalam pembelajaran saya mengutamakan target kurikulum sehingga saya berusaha menuntaskan materi dan melihat hasil belajar dari hasil ujian tanpa melihat proses. Yang keenam, dalam penilaian pembelajaran saya hanya mengutamakan pencapaian kognitif dan mengabaikan kemampuan sosial emosional murid. Pemaparan yang kedua yaitu menjawab tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya lebih bersemangat dan optimis untuk mendidik. Guru harus memperhatikan keberagaman murid sesuai kodratnya. Guru harus menuntun mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kedua, saya tersadar bahwa pelajaran terbaik untuk murid adalah metode AMONG untuk menuntun potensi murid berdasarkan sosial budayanya. Ketiga, saya akan memberikan pembelajaran dengan tuntunan, bukan tuntutan. Memberikan kebebasan kepada murid untuk
belajar sesuai kebutuhan dan kemerdekaan belajarnya. Keempat, saya menyadari pemetaan kemampuan murid melalui asesmen diagnostik awal sangat penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan murid, profil murid, gaya belajar murid agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kelima, saya menjadi yakin bahwa memanfaatkan sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet yang dekat dengan kehidupan murid akan memberikan pengalaman bermakna dalam belajar murid. Yang keenam, proses pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pemikiran, maupun tubuhnya agar menjadi anak yang sehat, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu, saya akan menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan budaya positif di sekolah serta membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Yang kedua, melaksanakan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar murid untuk mendukung kebutuhan belajar murid. Ketiga, dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan inspirator yang mengarahkan anak mengembangkan segala potensi dirinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti dan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian tadi pemaparan yang dapat